untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kiranya pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara semua dalam keadaan baik, dan kita boleh mengucap syukur buat setiap anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kita. Saudara, mari kita boleh bersama-sama mengawali kehidupan kita dan semua aktivitas kita hari ini dengan boleh datang kepada Tuhan, menyembah, meninggikan nama Dia. Kita mengucap syukur karena Allah begitu baik buat kita. Kita mau tinggikan Dia, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita tinggikan, sebab Dia Tuhan. Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Katakan sekali lagi saudara, yang lebih tinggi lagi. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi,
sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Biarkan kita sembah Dia. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Kami sembah Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu, kami anugerahkan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sembah Tuhan Yesus, sembah Yesus, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Dia sembah Dia, Aku sembah Tuhan. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah.
Engkau Tuhan. Aku sembah Tuhan. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, sembah Tuhan itu. Kami tinggikan Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Oh sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Sembah Kau itu Bapa. Aku sembah Engkau. Aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan, kami muliakan. Engkau Allah yang kami sembah, tinggikan nama-Mu. Kami sembah Tuhan, tinggikan nama-Mu. Kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Engkau Allah yang layak disembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Aku sembah Tuhan. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Aku sembah. Aku sembah. Oh Tuhan, aku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh sembah Engkau Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Engkau Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan.
Kami meninggikan, mengagungkan Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami. Engkau yang berdaulat atas segalanya. Engkau yang layak ditinggikan. Biarkan segala bangsa menyembah Engkau. Biarkan setiap lutut bertelut. Biarkan setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Allah yang layak disembah, ditinggikan. Tuhan, terima kasih pagi ini. Setiap anugerah-Mu yang tak henti-hentinya kami boleh sungguh rasakan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami. Sekalipun kami sering tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati. Engkau Allah yang selalu peduli dengan kami, sekalipun kami sering mengabaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memelihara kami seperti biji mata-Mu, sekalipun kami sering menganggap Engkau hal yang tidak penting, pribadi yang tidak penting. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami menyembah Engkau, layakkanlah kami. Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, agar setiap hari kami semakin diperbaharui. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarkan kami boleh menggunakan setiap waktu ini dengan baik, dengan benar, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau menyambut firman-Mu pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama dari surat Yakobus. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saya akan kembali membaca ayat yang ke-9 sebagai perenungan, fokus perenungan kita hari ini. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, hari ini kita melihat dalam kaitannya tentunya dalam kita berelasi. Relasi yang saya maksud dengan siapapun. Saya tidak hanya berbicara fokus kepada relasi dengan saudara-saudara seiman di gereja, bukan. Relasi dengan siapapun, termasuk relasi dengan pasangan Anda. Relasi dengan anak-anak kita. Relasi dengan keluarga. Tentu juga termasuk relasi dengan saudara-saudara kita seiman. Dan juga orang-orang yang tidak seiman. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita renungkan. Kita diingatkan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Itu berarti, ini berbicara kepada komunitas, bukan? Kepada orang lebih dari satu orang yang tentu punya relasi, punya hubungan.
Saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, manusia itu unik, atau lebih tepatnya aneh. Tentu manusia yang belum menyadari kebenaran dan mempraktekannya. Manusia kadang menyadari dirinya penuh dengan kekurangan, minimal punya kekurangan. Tetapi seringkali menjadi penghambat dalam relasi karena manusia berharap orang lain sempurna. Aneh bukan? Kita tahu kita punya kekurangan. Dan bahkan tidak jarang orang berkata, maklumilah saya. Saya punya kekurangan. Terimalah saya apa adanya. Dengan segala keberadaan saya. Tetapi di saat yang bersamaan kita menuntut orang lain itu bisa pasanganmu, suami atau istrimu, orang lain itu bisa anak-anakmu, orang lain itu bisa siapa saja, kita tuntut untuk sempurna. Tidak mau menerima kekurangannya. Aneh bukan? Semestinya saudaraku, kemarin juga saya tekankan, orang yang bisa melihat kekurangan diri sendiri, kelemahan diri sendiri, dia belajar juga menerima kekurangan orang lain. Dia juga belajar menerima bahwa orang lain itu, apakah itu pasanganmu, apakah itu anak-anakmu, apakah itu keluargamu, apakah itu rekan-rekan seimanmu, tidak sempurna. Karena saudara juga tidak sempurna. Sama. Kita, manusia, semua tidak ada yang sempurna. Saudara, maka disinilah dibutuhkan kesabaran. Kasih itu sabar. Kasih itu berarti menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu bukan sedang berkompromi terhadap dosa. Bukan. Tapi kita bisa menerima kekurangan orang lain. Saudara, ketika kita berbicara tentang diri kita yang tidak sempurna ini, seharusnya saudara-saudara tidak berharap bahwa mereka yang menjalin hubungan dengan kita, sekali lagi, apakah itu pasanganmu, apakah itu anak-anakmu, atau keluargamu yang lain, atau saudara seiman, itu sempurna. Semestinya kita tidak berharap demikian. Semestinya kita menyadari. Saudara, saya mau pastikan kepada saudara, dan ini juga pembelajaran bagi saya, tidak ada yang disebut pasangan yang sempurna. Dalam bimbingan pranikah atau dalam pasutri, saya suka katakan begini, kenapa istri orang lain sepertinya kelihatan lebih baik dari istrimu? Kenapa suami orang lain sepertinya kelihatan lebih baik daripada suamimu? Kadang dalam pasutri dan bimbingan pranikah saya suka bilang begitu. Dan jawabannya sederhana. Karena dia bukan suamimu, dia bukan istrimu. Yang saya mau tekankan, saudara, tidak ada yang disebut pasangan yang sempurna. Tidak ada yang disebut teman yang sempurna. Engkau yang bekerja di kantor atau di perusahaan, tidak ada yang disebut atasan yang sempurna. Tidak ada yang disebut partner kerja yang sempurna. Tidak ada yang disebut tetangga yang sempurna. Bahkan, bukan sebagai pembelaan ya, tidak ada yang disebut gembala sidang yang sempurna. Saudara, saya bersyukur
Kadang ada orang yang mengatakan, Pak Sumardi, si A, si B, si C kecewa loh dengan Bapak. Saya langsung sadar, oh ya, memang saya tidak sempurna. Saya tidak sempurna. Ketika orang-orang dekat saya berbicara, Sumardi, aku kecewa dengan kamu. Oh iya, saya tidak sempurna. Saudara, pemahaman ini bukan sedang mau dipakai untuk pembenaran diri, bukan. Bukan itu poinnya. Tapi kita belajar bahwa orang lain pun tidak sempurna. Jadi saudara, kita Tuhan harapkan untuk tidak bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Belajarlah menerima kekurangan orang lain. Tuhan ajari saya untuk saya tidak cepat tersinggung ketika orang melakukan sesuatu kepada saya tidak berkenan kepada saya. Tuhan ajari saya untuk saya bisa menerima kekurangan orang lain. Jangan cepat marah, jangan cepat berdebat, tersinggung untuk hal-hal yang sebetulnya sederhana. Berbeda dengan kita, bukan berarti kita harus konflik, bukan. Berbeda dengan kita, tidak berarti kita harus berseberangan, bukan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah dalam hubungan terkecil pun, relasi di dalam keluarga, ada banyak pasangan-pasangan yang mengharapkan pasangannya begitu sempurna. Ya, mungkin kata-kata dibungkus dengan kata-kata yang indah. Aku akan mencintaimu selama engkau tidak pernah menyakiti aku. Dan sepertinya ya, tapi mungkinkah? Karena orang menyakiti kita belum tentu mereka sengaja. Aku akan tetap menjadi temanmu, sahabatmu. Ketika apa yang engkau lakukan sejalan dengan pikiranku. Egois bukan? Saudara, fakta-fakta ini menunjukkan betapa saya dan saudara tidak adil, tidak fair. Di satu sisi kita tahu kelemahan kita dan kita berharap orang lain, terimalah saya apa adanya. Tapi di satu sisi kita nuntut orang lain sempurna. Saudara, ketika kita berbicara kebenaran ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Berikan ruang untuk kau menerima kekurangan orang lain. Berikan ruang untuk kamu belajar memahami orang lain. Saudara, ternyata ketika kita mau bersabar, kita mau menerima, menyadari kekurangan kita, semakin hari kita bisa semakin menerima orang lain, apapun keadaannya. Dan ini satu keindahan. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita. Itulah artinya ketika kita berbicara kasih. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang menyempurnakan. Karena kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Bahkan kasih itu menutupi segala sesuatu. Berhentilah menuntut kesempurnaan dari orang lain. Dari pasanganmu, dari anak-anakmu, atau siapa saja yang ada di sekitar.
Dan biarlah kita menjalin relasi, menjalin hubungan dengan penuh kesabaran dan belas kasihan. Kita percaya, saudaraku, dalam kehidupan kita akan semakin bertumbuh. Dan kita boleh menjadi berkat kepada siapapun. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kiranya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Katakan lebih jauh lagi, menyenangkanmu ya Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami ingin menyenangkan. Terima kasih. Kalau pagi ini kami Tuhan telah ingatkan betapa kami seringkali egois. Kami manusia yang sangat egois. Kami manusia yang tidak fair, tidak adil. Kami selalu menuntut orang lain sempurna. Kami selalu menuntut orang lain itu perfect. Sementara kami selalu minta tolong mengerti kami, tolong mengerti saya, kekurangan saya, kelemahan saya. Tuhan, hari ini kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang telah mengingatkan kami betapa kami pun harus belajar untuk menerima orang lain apa adanya, memberi ruang untuk ketidaksempurnaan orang-orang lain, memberi ruang untuk kelemahan orang-orang lain, sehingga kami boleh menerima teman-teman kami, pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami apa adanya. Tuhan, biarlah kami senantiasa dituntut, dimampukan oleh kasih-Mu untuk dimanapun kami belajar menerima orang lain. Kami tidak perlu kecewa ketika orang lain menganggap kami begitu bersalah. Kami tidak perlu kecewa dan marah ketika orang lain mungkin melukai kami. Ajar kami untuk kami menerima, karena ini kehendak-Mu. Kami tidak perlu menghakimi orang lain karena kami bukan hakim. Engkaulah hakim kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman ini. Dan biarkan kami boleh hidup, menghidupinya. Kami mulai mempraktekkan dalam kehidupan kami dalam berumah tangga. Dengan pasangan dan anak-anak kami, dengan keluarga kami. Dengan komunitas kami, baik komunitas dalam cell group, class meeting, ataupun di dalam komunitas gereja. Dan juga dalam bertetangga, dalam di lingkungan pekerjaan, di mana saja. Ajari kami, untuk kami mempraktekkan kebenaran ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami boleh menyatukan hati kami. Kami mau bersama-sama berdoa
untuk setiap pelayanan diakonia yang dilakukan oleh gereja-gereja, oleh lembaga-lembaga, oleh pribadi-pribadi, yang Tuhan boleh sungguh arahkan kami untuk boleh melakukan pelayanan kasih, membantu, meringankan beban, membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas. Tuhan, kami berdoa, apakah itu pelayanan diakonia yang secara teratur, secara reguler, ataupun pelayanan diakonia yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, biarlah semua Tuhan pakai. Dan terlebih dari itu, Tuhan ajar kami, setiap pribadi orang percaya, untuk senantiasa tergerak oleh belas kasihan. Tuhan, biarkan firman-Mu yang boleh sungguh Engkau sampaikan kepada kami. Saat aku telanjang, Engkau memberi pakaian. Saat aku lapar, Engkau memberi aku makan. Saat aku haus, Engkau memberi aku minum. Saat aku dalam penjara, Engkau mengunjungi aku. Itu menjadi kenyataan. Dan biarkan kami, hamba-hamba yang melakukan itu. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami boleh mempunyai kepedulian, belas kasihan kepada orang-orang di sekeliling kami. Sehingga dengan perbuatan kasih kami, dengan tindakan kasih yang nyata itu, tanpa kami berbicara, kasih tindakan nyata itu memperlihatkan kasih Tuhan. Dan biarkan setiap orang yang mengalami kasih itu, mereka boleh melihat Engkau Allah kami dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang secara reguler dilakukan di panti-panti asuhan, di panti-panti jompo, di tempat-tempat rehabilitasi, di tempat-tempat orang yang mengalami kesulitan. Pelayanan yang dilakukan secara reguler di lembaga-lembaga permasyarakatan. Pelayanan yang reguler yang dilakukan di tempat-tempat yang dimana orang selalu mengatakan itu tempat yang tidak baik. Tapi biarkan pelayanan diakonia boleh terjadi. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia kepada orang-orang miskin, gelandangan, pemulung. Kami berdoa untuk pelayanan diakonia sosial kepada orang-orang tunawisma, kepada orang-orang termasuk tunasusila. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya melalui pelayanan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, dan banyak orang boleh mengenal Engkau. Berkati juga Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga, pribadi-pribadi yang sekalipun mereka tidak langsung mengadakan kegiatan itu, tapi mereka mendukung dalam dana, dalam apapun, berkatilah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang dalam setiap kehidupannya mengalami kesulitan. Biarkan mereka juga boleh mau menerima uluran kasih yang lain. Kami tidak perlu merasa gengsi, kami tidak perlu merasa terhina ketika orang lain menolong kami. Karena kami pun ketika kami dibutuhkan, kami bisa menolong orang yang lainnya juga. Tuhan ajari kami memiliki sikap kerendahan hati untuk menerima kasih dari orang lain, dan juga beri kepada kami hati yang berbelas kasihan untuk memberi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat seluruh aktivitas kami hari ini. Pimpinlah kami dalam pekerjaan kami, dalam semua aktivitas kami. Tuhan Kau juga yang menyertai. Anak-anak kami dalam pendidikannya, Tuhan Kau juga yang memberkati. Kami tak henti-hentinya juga berdoa untuk orang-orang tua kami. Tuhan yang memeliharakan, memberikan kepada mereka sukacita kesehatan, dan Tuhan juga yang menolong agar aktivitas mereka sehari-hari juga boleh mereka lakukan untuk pelayanan sosial. Saya juga berdoa Tuhan, kami selalu berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam proses pemulihan. Mereka yang sakit, yang di rumah sakit, yang di rumah, Tuhan berikan jamahan-Mu, lawat beri kesembuhan. Dan juga kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang kami tahu sedang isolasi mandiri karena COVID. Dan kami berdoa untuk siapa saja yang sedang isolasi mandiri karena COVID ini, Tuhan berikan pemulihan, berikan kesembuhan, dan biarlah pandemi ini segera berlalu.
Dan Tuhan beri kepada kami imun yang kuat yang kami bisa menghadapi semua tantangan sakit penyakit ini. Tuhan terima kasih. Dalam situasi apapun, biarkan kami merasakan Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan buat kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang kami muliakan. Tuhanlah yang kami boleh agungkan dalam setiap kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara, memimpin, dan memberkati kehidupanmu dari hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kita hari ini. Dan mari kita mempraktekkan bagaimana kita menerima orang lain apa adanya mereka. Tuhan merindukan kita untuk boleh menerima, memberikan ruang kepada kekurangan orang lain, dan kita boleh melihat, mempercayai dalam diri mereka ada kebaikan. Kiranya Tuhan dipermuliakan oleh setiap kehidupan kita. Selamat berkarya, Immanuel.